Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kakak-kakak tim asisten praktikum teknologi informasi geospasial. Perkenalkan, nama saya Mudia Fadil Kusmawanti dengan NIM 23-5139935 GE 10127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya terkait dengan penerapan Web GIS dan Geospatial Mashup dengan judul Analisis Keterjangkauan Layanan SMA atau SMK di Kabupaten Dairi untuk melihat zonasi penerimaan murid baru. Adapun alat bahan yang saya gunakan yaitu Quantum GIS, plugin QGIS Web, data pendidikan menengah umum Kabupaten Dairi, data jalan Kabupaten Dairi, data permukiman dan perumahan Kabupaten Dairi, dan data batas administrasi kecamatan Kabupaten Dairi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait dengan WebGIS dan Geospatial Mashup. WebGIS merupakan sistem informasi geografis berbasis web yang digunakan untuk menampilkan, mengelola, menganalisis, dan menyebarkan data spasial melalui internet. Fokus utamanya lebih kepada fungsi SIG seperti visualisasi peta, query data, analisis spasial, dan interaksi pengguna melalui browser. Sementara Geospatial Mashup merupakan penggabungan berbagai sumber data spasial maupun non-spasial dari beberapa layanan atau platform berbeda menjadi satu tampilan atau aplikasi peta yang terintegrasi. Adapun fokus utamanya lebih kepada integrasi dan mengkombinasikan data serta layanan agar menghasilkan informasi yang baru. Baik, lanjut saja saya akan menjelaskan terkait dengan cara kerja bagaimana membuat WebGIS. Di sini saya menggunakan software Quantum GIS. Data-data yang saya gunakan yaitu ada data administrasi kecamatan, data permukiman, data perumahan, data jalan, dan data pendidikan. Data-data yang telah diinput ke dalam software kemudian dapat dilakukan simbolisasi terlebih dahulu agar pengguna dari web dapat memahami informasi dengan lebih jelas. Di sini saya sudah melakukan simbolisasi terkait dengan data-data yang akan saya gunakan. Setelah itu, kita dapat melakukan penamaan judul di dalam metadata dengan cara memilih project, kemudian pilih properties, kemudian di bagian metadata, kita dapat mengisi judul dari web yang akan kita buat. Di sini judul dari webnya yaitu analisis keterjangkauan layanan SMA atau SMK di Kabupaten Dairi untuk melihat zonasi penerimaan murid baru. Jika sudah diisi, kita dapat apply. Dalam pembuatan web GIS, kita dapat menggunakan plugin berupa QGIS Web yang dapat diinstal terlebih dahulu melalui plugin dan manage and install plugin. Setelah plugin berhasil diinstal, dia akan muncul di bagian toolbar dan dapat langsung kita gunakan. Dalam pembuatan web GIS dengan QGIS Web, terdapat dua library utama yang dapat digunakan, yaitu ada OpenLayer dan Leaflet. OpenLayer memiliki fungsi analisis dan kontrol peta yang lebih kompleks, namun struktur kodenya lebih rumit dan relatif lebih berat dibandingkan dengan Leaflet. Sementara itu, Leaflet memiliki kelebihan yang lebih ringan, sederhana, dan mudah dimodifikasi menggunakan JavaScript sehingga lebih cocok untuk web interaktif sederhana hingga kelas menengah. Dalam proyek ini, saya menggunakan library Leaflet karena lebih mudah untuk dikembangkan dan ditambahkan fitur interaktif seperti buffer, pop-up, dan kontrol tampilan lainnya. Di sini kita dapat mengatur layer-layer mana saja yang akan ditampilkan di dalam web GIS-nya. Dan kita dapat mengatur dalam setiap layer pop-up informasi mana saja yang akan kita sampaikan kepada pengguna.
Di sini saya menyembunyikan semua informasi kecuali informasi nama objek dan catatannya. Kemudian kita dapat memilih base map yang akan kita sediakan kepada pengguna. Di sini saya menggunakan Google Satellite dan OpenStreetMap. Kemudian kita dapat mengatur bagian appearance-nya, di mana title yang sudah kita masukkan di bagian metadata sebelumnya dapat diatur letaknya di kanan, bawah kiri, atau atas kiri. Di sini saya memilih atas kiri. Untuk bagian layer list ini kita dapat menentukan legenda yang ditampilkan, mau langsung ditampilkan atau harus diklik icon dulu baru dia legendanya tampil. Di sini saya memilih collapse agar tidak mengganggu layar dari pengguna, sehingga apabila pengguna memerlukan informasi terkait legenda, pengguna dapat menekan icon seperti overlay dan akan muncul legendanya. Apabila dalam WebGIS akan ditambahkan fitur untuk mengukur jarak ataupun mengukur luas, kita dapat memilih bagian measure berupa metrik. Apabila sudah selesai diatur, kita dapat melakukan ekspor, baik itu ke dalam folder atau ke FTP site. Di sini saya melakukan ekspor ke dalam folder. Kita dapat mengatur folder tujuannya dan melakukan ekspor. Setelah diekspor, kita akan langsung dituju kepada Chrome hasil HTML dari WebGIS-nya. Di sini muncul judul yang telah kita atur di bagian kiri atas dan ada tombol untuk zoom in dan zoom out. Di sini untuk legendanya baru akan muncul apabila kita menekan ikonnya. Di sini juga kita dapat mengaktifkan dan menonaktifkan layer-layernya. Dan kita dapat mengukur jarak antar titik atau jarak atau luas areanya. Sebagai contoh, antara dua titik ini kita dapat mengukur dengan mengklik satu titik dan titik tujuannya. Di sini akan muncul jaraknya berapa meter. Selain itu, informasi yang telah kita atur akan muncul ketika kita melakukan klik pada simbolnya. Sebagai contoh, pada titik ini, dia merupakan SMA Negeri 1 Adianangka yang merupakan kategori pendidikan menengah umum. Selain itu, sebagai contoh, ada objek jalan. Kita dapat melakukan klik dan kita dapat mendapatkan informasi bahwa jalan tersebut termasuk ke dalam kategori jalan arteri dengan panjang poligonnya berapa, seperti itu. WebGIS yang telah dibuat dapat diintegrasikan untuk menambahkan geospatial mashup dengan membuka file HTML hasil ekspor ke dalam VS Code maupun Notepad+. Di sini saya menambahkan objek circle berupa buffer dengan radius 3000 meter pada setiap titik sekolah. Radius buffer 3000 meter ini digunakan mengacu kepada standar SNI sebagai pendekatan jangkauan layanan pendidikan menengah umum. Penambahan buffer ini sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk sederhana dari geospatial mashup karena terdapat integrasi antara data titik sekolah dengan hasil analisis spasial berupa zona jangkauan buffer yang ditampilkan secara dinamis di WebGIS tersebut. Di sini saya menambahkan coding script ke dalam file index HTML hasil ekspor QGIS to web untuk
menghasilkan buffer. Di sini terdapat skripnya. Ini untuk membuat layer group untuk semua buffer. Kemudian buffernya disimpan di variabel all buffer. Kemudian dibuat buffer sebesar dengan radius 3000 meter di semua titik pendidikan. Kemudian diambil nama sekolahnya untuk memunculkan pop-up dengan keterangan buffer 3000 meter dari nama sekolahnya apa. Kemudian buffernya disimpan dan ditambahkan ke layer. Selain itu, saya juga menambahkan fitur berupa drop-down untuk list sekolah-sekolah yang dimana ketika diklik, dia akan langsung otomatis zoom in ke dalam titik koordinat sekolah tersebut. Di sini juga terdapat fitur reset tampilan. Dan kita juga dapat melakukan checklist unchecklist buffer. Setelah melakukan penambahan kode untuk geospatial mashup berupa objek circle kepada file HTML-nya, kita dapat meng-save dan langsung membuka file HTML yang telah diedit. Ini merupakan hasil gabungan dari WebGIS dan Geospatial Mashup yang telah dibuat. Di sini terlihat muncul objek circle dengan radius 3000 meter pada setiap titik SMA atau SMK di Kabupaten Dairi. Di sini kita dapat menampilkan dan menghilangkan buffernya, dan juga terdapat drop-down untuk memilih sekolah-sekolah mana saja yang tersebar di Kabupaten Dairi. Sebagai contoh, kita bisa lihat SMK Negeri 1 Sidikalang. Kita dapat melihat di SMK Negeri 1 Sidikalang ini dalam radius 3000 meter dia dapat mencakup 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sitinjau. Kita juga dapat melihat pop-up informasi dengan keterangan buffer 3000 meter dari SMK Negeri 1 Sidikalang. Apabila kita ingin kembali ke tampilan semula yang menunjukkan buffer semua titik SMA SMK, kita dapat melakukan klik kepada fitur reset tampilan. Adapun untuk hasil analisis dari WebGIS yang telah dibuat, yaitu terdapat 3 hasil utama, yang dimana yang pertama, persebaran SMA atau SMK di Kabupaten Dairi cenderung terpusat di Kecamatan Sidikalang karena wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan memiliki aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Yang kedua, kecamatan yang tidak memiliki SMA atau SMK, yaitu ada Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Si-Empat Nempu Hulu, Kecamatan Berampu, Kecamatan Laiparira, Kecamatan Si-Empat Nempu Hilir, Kecamatan Gunung Sitember, dan Kecamatan Tanah Pinang. Berdasarkan hasil analisis buffer radius 300 meter, Kecamatan Pegagan Hilir dan Gunung Sitember sama sekali tidak terjangkau radius pelayanan sekolah. Sementara kecamatan lain yang telah disebutkan sebelumnya, mereka tidak memiliki SMA atau SMK, namun masih terdapat sebagian area yang masuk ke dalam radius buffer sekolah dari wilayah sekitarnya. Baik, sekian presentasi hasil proyek dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.